Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita diberi kesehatan dimanapun kita berada. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Muhammad Fikri. NIM saya 2892150 198. Saya dari Prodi Manajemen semester 2 Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Presentasi saya kali ini adalah presentasi sebagai persyaratan penilaian ujian akhir semester dari mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Bapak Joni Tesmanto. Manajemen secara etimologi berasal dari bahasa Perancis, yaitu manajemen, yang berarti melaksanakan atau mengatur. Manajemen menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran atau pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan organisasi. Kata manajemen juga berasal dari bahasa Inggris, yaitu manajemen berasal dari kata dasar manage. Manajemen secara etimologi suatu rangkaian aktivitas yang terdiri dari perencanaan dan pengambilan keputusan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian yang diarahkan pada sumber-sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Dalam hal ini, efektif berarti membuat keputusan yang tepat dan mengimplementasikannya dengan sukses. Efisien adalah menggunakan berbagai sumber daya secara bijaksana dengan cara menghemat biaya. Teori kebutuhan mengenai manajemen. Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi karena tanpa manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Ada 3 alasan utama diperlukannya manajemen, yaitu yang pertama untuk mencapai tujuan, yang kedua untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan, yang ketiga untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan, sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi seperti pemilik dan karyawan, pelanggan, konsumen, masyarakat, dan pemerintah. Teori hierarki kebutuhan Maslow adalah salah satu teori psikologi yang berguna untuk memicu munculnya motivasi pada seseorang individu dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Peran motivasi dan kepemimpinan dalam organisasi manajemen. Motivasi dan kepemimpinan mempengaruhi manajemen, yaitu dengan cara memberikan pengaruh terhadap semua bawahan. Seorang pemimpin yang memiliki motivasi yang baik akan mempengaruhi bawahannya dan secara otomatis akan mempengaruhi manajemen. Karena seorang pemimpin memiliki wewenang dan tanggung jawab atas pencapaian. Motivasi adalah sesuatu yang mendasar dalam hal kepemimpinan. Karena dalam melakukan kepemimpinan, kita tentu memberikan motivasi kepada bawahan atau pekerja lain. Oleh karena itu, di dalam kepemimpinan diperlukan individu yang memiliki kemampuan dalam memberikan motivasi. Untuk itu, pemimpin harus bisa memotivasi bawahannya agar tetap semangat dan menjalankan tugasnya. Motivasi sangat penting dan berguna sebagai penggerak usaha dalam mencapai tujuan, termasuk tujuan dari organisasi. Seseorang melakukan suatu usaha karena adanya dorongan atau motivasi untuk melakukan usaha tersebut. Pendekatan personal mengenai kepemimpinan atau traits model. Personal Traits of Leadership Approach atau pendekatan personal mencoba melihat pemimpin dari karakteristik figur atau ciri personal dari 16 orang pemimpin. Pendekatan ini mengasumsikan bahwa seorang pemimpin yang efektif pasti memiliki trait khusus seperti intelektual, kepribadian, karakteristik fisik, kemampuan supervisi, dan trait kepribadian lain dari seorang pemimpin efektif. Pendekatan perilaku mengenai kepemimpinan.
Pendekatan perilaku lebih memfokuskan kepada beberapa tindakan yang dilakukan oleh pemimpin, seperti bagaimana mereka melakukan delegasi, bagaimana mereka berkomunikasi dengan orang-orang, serta bagaimana mereka memotivasi para pegawai. Perilaku tidak seperti faktor personal dapat dipelajari sehingga mereka yang mendapatkan pendidikan atau pelatihan yang memadai mengenai kepemimpinan akan mampu menjadi pemimpin yang efektif. Pendekatan kontingensi mengenai kepemimpinan. Pendekatan kepemimpinan yang mempertimbangkan situasi yang dihadapi dinamakan sebagai pendekatan kontingensi, di mana secara sederhana pendekatan kontingensi memandang bahwa gaya manajemen dan gaya kepemimpinan yang akan memberikan kontribusi positif bagi organisasi sangat beragam dan sangat ditentukan oleh keragaman situasi dan keadaan yang dihadapi oleh organisasi tersebut dari waktu ke waktu. Perspektif kontemporer mengenai motivasi. Teori motivasi kontemporer adalah teori yang bukan dikembangkan baru-baru ini, melainkan teori yang menggambarkan kondisi pemikiran saat ini dalam menjelaskan motivasi karyawan. Ada 5 perspektif kontemporer mengenai motivasi. Yang pertama yaitu perspektif kebutuhan atau need perspektif, kemudian perspektif keseimbangan dan keadilan atau equity perspektif, kemudian yang ketiga perspektif pengharapan atau ekspektasi perspektif, kemudian yang keempat perspektif penguatan atau reinforcement perspektif, kemudian yang kelima yaitu perspektif penyusunan tujuan atau goal setting theory. Kepemimpinan karismatik. Karisma berasal dari bahasa Yunani yang artinya karunia. Menurut Weber pada tahun 1947, karisma itu akan muncul apabila adanya krisis sosial di mana seseorang pemimpin yang karismatik akan menyelesaikan masalah tersebut melalui visi radikal yang memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kepemimpinan dapat diartikan suatu kegiatan yang mendorong dan mempengaruhi orang-orang untuk dapat bekerja sama untuk mencapai sebuah tujuan bersama, dan dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan yang diakui oleh bawahannya, bahwa pemimpin memiliki kelebihan atau daya tarik pada dirinya, memiliki visi dan misi yang dipegang teguh, dan memiliki kepercayaan diri yang sangat luar biasa. Menurut Ivan Savage pada tahun 2002, gaya kepemimpinan karismatik adalah kepemimpinan menciptakan suasana motivasi berdasarkan komitmen emosional dan identifikasinya dengan visi, filsafat, dan gaya pada pengikutnya. Bagaimana cara seseorang pemimpin berkomunikasi dengan membangkitkan empati dan emosi yang kuat pada orang-orang sekitarnya. Menurut Psychology Today, tujuan untuk mengajak membuat perubahan positif dalam hidup mereka. Kemudian manajemen perilaku politis. Perilaku politik pada umumnya ditentukan oleh faktor internal dari individu itu sendiri, seperti idealisme, tingkat kecerdasan, kehendak hati, dan oleh faktor eksternal atau kondisi lingkungan seperti kehidupan beragama, sosial, politik, ekonomi, dan sebagainya yang mengelilinginya. Menurut Rahman Surbakti pada tahun 2010, bahwa perilaku politik adalah kegiatan yang berkenaan dengan proses pembuatan keputusan politik. Perilaku politik merupakan salah satu unsur atau aspek perilaku secara umum. Di samping perilaku politik, masih terdapat perilaku-perilaku lain seperti perilaku organisasi, perilaku budaya, perilaku konsumen atau ekonomi, perilaku keagamaan, dan lain sebagainya.
Perilaku politik meliputi tanggapan internal seperti persepsi, sikap, orientasi, dan keyakinan serta tindakan-tindakan nyata seperti pemberian suara, protes, lobby, dan sebagainya. Persepsi politik berkaitan dengan gambaran suatu objek tertentu baik mengenai keterangan informasi dari suatu hal maupun gambaran tentang objek atau situasi politik dengan cara tertentu, menurut Fadila Putra pada tahun 2003. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam penyampaian, informasi yang saya berikan kurang. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.